Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pengajian kali ini, marilah kita bersama-sama mempelajari sebuah maqalah yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang pada kali ini kita mempelajari tentang maqalah yang ke-9. Dalam maqalah yang ke-9 ini terdapat sebuah keterangan, terdapat sebuah penjelasan bahwasanya ada 4 perkara yang secara zahir perkara tersebut berupa fadilah. Apa itu fadilah? Fadilah adalah sebuah kebagusan yang sangatlah banyak atau banyaknya kebagusan, dan secara batiniahnya itu berupa fardiyah atau kewajiban. Apa itu 4 perkara yang secara zahir berupa fadilah dan secara batin itu berupa fardiyah? Yang pertama, mukhalatus shalihin, yaitu bercampur dengan beberapa orang-orang sholih. Itu berupa fadilah. Jadi ketika kita duduk-duduk, ketika kita bersama-sama bercampur dengan orang-orang sholih, maka kita akan mendapatkan banyaknya kebagusan. Wal iqtida'u bihim faridatun, dan sedangkan kita mengikuti amaliyah dari orang solih, yang dimana amaliyah orang solih itu semua bagus. Kita mengikuti amaliyah bagusnya orang solih itu menjadi kefarduan bagi kita, menjadi kewajiban bagi kita semua. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun, dan yang kedua, kita membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan banyaknya kebagusan, akan mendapatkan fadilah. Wal amalu bihi faridatun, sedangkan kita mengamalkan dari isi kandungan Al-Quran yang kita baca itu hukumnya wajib bagi kita. Jadi kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan keutamaan, itu akan mendapatkan banyaknya kebagusan. Sedangkan kita mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu hukumnya wajib. Wa ziyaratul quburi, adapun ziarah kubur, ay quburus salihina, maksudnya kubur dari orang-orang solih, fadilatun, yaitu fadilah. Ziarah kubur kepada kuburnya orang-orang solih, kepada kuburnya orang muslim, kepada kuburnya kedua orang tua, itu akan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, mendapatkan banyaknya kebagusan. Wal isti'adadu laha,
Adapun kita mempersiapkan diri untuk memasuki liang kubur, maksudnya kita bersiap-siap melakukan amal solih. Kita melakukan ketaatan, melakukan kebaikan untuk mempersiapkan diri masuk ke alam kubur. Itu hukumnya fardhun, fardu. Yang selanjutnya wa iyadatul maridi fadilatun. Adapun kita menjenguk orang sakit, itu secara zahiriyah kita mendapatkan fadilah, kita mendapatkan keutamaan, kita mendapatkan kebagusan atau banyaknya kebagusan. Wattikhazul wasiyati faridatun. Sedangkan kita ketika sakit memberikan sebuah wasiat itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita mengalami sakit, apalagi sakit kita sudah semakin parah, maka wajib kita memberikan wasiat kepada keluarga kita, terkhusus wasiat untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mahrumu man hurima al-wasiyata. Adapun orang yang terhalang dari sebuah pahala, dari sebuah kebagusan yang agung, yaitu man mana'a minal wasiyati, orang-orang yang mencegah dari wasiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wattuqa wasyahadatin wa mata maghfuran lahu. Barang siapa yang meninggal dunia dan menetapi wasiat, atau barang siapa meninggal dunia dan dia berwasiat, maka orang tersebut meninggal pada jalan Allah, meninggal menetapi sunnah, meninggal dalam keadaan bertakwa, meninggal dalam keadaan syahid, dan meninggal mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dari sekelumit atau sedikit nahwalah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat mengamalkan, terkhusus yang selama ini tidak terpikir oleh kita, yaitu berwasiat ketika kita dalam keadaan sakit. Apalagi kita sakit dalam keadaan parah, maka ada kewajiban bagi kita untuk mewasiatkan sesuatu kepada keluarga kita, terkhusus wasiat tentang masalah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum